illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La hadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama alim wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kiram syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita, yaitu di majelis taklim Riyadul Jannah ini, dalam rangka kita bersama-sama memperingati daripada Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat majelis kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah taala. Dosa jiran dan tetangga kita diampuni Allah taala. Dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah taala. Dikabulkan daripada hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita bertahan istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita bertahan daripada sifat malas dan kulir, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kawan-kawan, para jamaah Majelis Ta'lim Riyadul Jannah yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memperingati daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang termasuk salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, Sayyidina Ali ini sahabat Nabi. Ya, kalau kemudian disabdakan Nabi, zuriatku berada di sulbinya Ali. Ya kan? Anak keturunanku min sulbi Ali, daripada sulbinya Ali. Ya, kalau karena Nabi kita itu kada bisi anak lakian. Memang ada Nabi kita tuh bisi anak laki-laki seperti Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ahmad, tetapi anak Rasulullah yang laki-laki itu meninggal sebelum mereka baligh. Nah, jadi sebelum mereka itu memasuki atau meranjak daripada usia baligh, anak laki-laki Rasulullah itu meninggal, sehingga Nabi itu seakan-akan kada berisi anak lakian. Nah, maka Nabi itu berisi anak yang bernama Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Ya, kalau Siti Fatimah ini adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, ya kan? Kawin Siti Fatimah ini dengan Sayyidina Ali. Karena Nabi itu kada berisi anak laki-laki,
Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya itrahku, keturunanku itu berada min sulbi Ali ibni Abi Thalib. Nah, berada daripada sulbi, ya kalau tulang sulbi daripada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah itulah. Nah, Sayyidina Ali yang menjadi menantu Rasulullah, yang diberikan oleh Rasulullah kemuliaan kayak itu, nah sampai-sampai Nabi sendiri mentakrir, artinya menyetujui bahwa keturunanku daripada sulbi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu berkata, Pak Irwana ya Allah rehan, man azama maulidan Nabi, barang siapa yang membesarkan, mengagungkan, meninggikan maulid Nabi, memperingati maulid Nabi, kanat sababa likiraatil maulidan Nabi, dan ia menjadi sebab, dan gara-gara inya menjadi sebab terbacanya maulid Nabi, la yakhruju minad dunia, maka baik orang nang membaca ataupun orang nang menghadiri ataupun orang nang menjadi sebab, jadi menjadi sebab perayaan maulid Nabi itu, la yakhruju minad dunia, tidak akan keluar daripada dunia. Apa maksud tidak akan wafat? Ya kalahan, tidak akan keluar daripada dunia illa bil iman, kecuali membawa iman. Kalaupun ia wafat, kalaupun ia mati, kalaupun ia meninggal dunia, pasti inya meninggal, inya wafat, inya mati dalam keadaan membawa iman. Wa yadkhilna lahumul jannah bighairi hisab, dan ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, inilah salah satu di antara fadilah memperingati maulid. Nah, keluar, wafat, meninggal dunia dengan membawa iman, itu satu. Masuk surga tanpa hisab, tanpa ada hitung-hitungan. Inilah fadilah daripada membaca maulid Nabi. Jadi orang nang membawai, orang nang terlibat di dalamnya, orang-orang nang menjadi sebab terbacanya maulid Nabi, ataupun orang nang hadir, sabarataan la yakhruju minad dunya, kada akan wafat, kada akan keluar daripada dunia illa bil iman, kecuali kalaupun ia wafat membawa iman. Inya wafat bil iman, dengan iman. Wa yadkhilna lahumul jannah bighairi hisab, dan masuk ke dalam surga tanpa hitungan, langsung masuk ke dalam surga lewat jalan tol. Nah, itu maka luar biasa ya kalau wafat dalam keadaan iman masuk surga. Karena ketika kita sakaratul maut, nah disinilah penentuan ya. Kalau orang sakaratul maut itu mendapat fitnah yang besar ya, kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar kita kisahkan sudah, ketika orang itu sakaratul maut, inya merasakan haus yang sangat luar biasa, hausnya bahkan tidak bisa ditambahi, artinya karena kalau dia binakan, bahkan seandainya air seluruh lautan di muka bumi ini ditumpahkan untuk diminumkan ke muntungnya ya kaferwan, untuk mampihi hausnya, tidak akan haus, apalagi biasa cangkir ya kalau. Nah, saat itu, di saat haus yang mereka yang luar biasa Bapak Irwan, iblis nak kiting-kiting, esatrop je iblis, ayo kon jam 2 siang di tengah tambang, matahari terik, ada tuh bulldozer, ekskavator gitu yang ada, hari panas, fata morgana di mana-mana, jam 2 siang panas kalau tiba-tiba nah jadi di ujung sana kawan di bawah pohon, jadi satro begewi kan deh, duduk kayak mau ungut, awak makan aja 15 pohon ada tertanam deh. Ini begewi di bagian reboisasi ya kalau Pak Irwan, kawan aja di bawah pohon aja, wah bagus mantap ya, nyamannya bertampar ya kalau gitu kena andakan sudah ya kalau jalan. Nah ya kalau aja, apalagi iblis membawa banyu teh itu di saat kita haus marikat yang luar biasa. Luar biasa. Ujar iblis, hei manusia, hendakkah ikau minuman ini? Hendak aja kita. Ucapkan la ilah, tiada Tuhan.
La ilah. Qul, katakan la ilah. Kayak itu aja guna ya. Kadida illallah, illallah itu jangan ditarusakan. Katakan la ilah. Bila hakon kafir tidak Tuhan. Ayo, maka itu jadi ujiannya. Nah itulah fitnah yang terakhir yang kita hadapi di akhir daripada hayat kita. Maka untuk mengantisipasi dan mengantisipasi itu, ya kalau maka kita harus melakukan satu amaliyah, ya kalau yang mana amaliyah itu bisa menjamin kita wafat daripada husnul khatimah, yaitu memperingati maulid Nabi. Luar biasa nih. Ya, itu kalau Nabi kita ini lawas, kita berkisah Nabi ya. Kalau sekarang kita tuh cinta dan rindu kepada Rasulullah, itu hebatnya Pak Irwan yang pertama. Jaminan kita tuh husnul khatimah. Makanya ketika kita berdoa dalam sembahyang 5 waktu tuh pasti kayak itu tuh. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnul khatimah. Tiap kali sembahyang 5 waktu tuh diminta terus husnul khatimah. Karena itulah nang paling berharga. Itulah hakikat nang dicari dalam hidup. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya kalau akhir nang baik. Husnul khatimah itu apa? Ya kalau man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika kita mampu di akhir hayat kita mengucap kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang terakhir kalimat nang keluar di dalam mulutnya yaitu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Itu husnul khatimah. La ilaha illallah syariat itu diucapkan, la ilaha illallah hakikat itu dimusyahadatkan. Siapa yang bisa memusyahadahkan la ilaha illallah, ya kah, nampaknya kenyataannya pada Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Nah itu dalam sisi ma'rifat. Nah cuman itu pembahasan kita rajin Pak Irwan ya kalau kan. Nah kita hari ini berturun sedikit ke maulid lah ya kalau kan. Nah, jadi maulid itu fadilah pertama. Maka supaya kita husnul khatimah, kita harus senantiasa mencari amaliyah apa, perbuatan apa lah yang bisa menyebabkan kita husnul khatimah. Di antaranya memperbanyak zikir la ilaha illallah, di antaranya memperingati maulid Nabi. Nah itu yang kedua. Nah coba kalau kita lihat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kapan Nabi kita itu dilahirkan? Pada malam hari. Kapan tepatnya? Di sepertiga malam terakhir. Nabi itu lahir di malam hari, di sepertiga malam terakhir, di malam 12 Rabiul Awal. Makanya kenapa jadi ketika mana kita berdoa di sepertiga malam terakhir itu kabul? Kenapa Pak Irwan? Bukan karena orang guring. Nah, ada kadang-kadang guru-guru agama bahari mencontohkan kayak galah. Kenapa aja jadi kita sepertiga malam tuh doa dikabulkan? Karena di saat di sepertiga malam tuh orang guringan. Saat alamanan guringan kita bangun terjaga. Kisah jangan kayak itu. Guru-guru bahari itulah. Itu kan salah juga, Bang, cuman kurang tepat. Nah, kan begitu tepat itu Pak Irwan naik. Lalu guru bahari itu karena kondisi jaringan telekomunikasi bahari memberikan contoh. Nah kayak ikam juga itu aja guru agama aku bahari. Bilanya siang hari dia menelpon atau mano internet bisa lambat kalau jaringan karena orang banyak memakai. Ya. Tapi bilanya subuh jam 2 jam 3 laku karena orang kada memakai. Itu jaringan bahari. Wah ini asan 24 jam Facebook live streaming kawan. Bahkan di jam-jam sibuk, di jam 8, 9, 10 siang pagi itu kawa orang beritahan live streaming Facebook, iyalah. Nah, ya kalau gara-gara sepertiga malam, gara-gara orang guringan, ya di Tanjung orang guringan di Amerika siang saat itu. Kenapa nang sebujurnya doa itu dikabulkan di sepertiga malam terakhir?
kata para ulama tasawuf, karena di saat itulah waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat itulah bertepatan waktu, bertepatan jam, bertepatan saat lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam terakhir. Nah itu jadi itu pertama tuh, itu alasan pertama dan utama para netizen rahimakumullah. Kenapa jadi sepertiga malam itu cepat kabul? Karena di saat itulah bersamaan dengan itu waktu kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi itu sebujurnya alasan yang hakiki jadi. Nah menurut bahari itu ya kada salah, cuman kurang tepat. Bedakan telah kurang tepat lawan menyalahkan tuh lain dua hal yang berbeda. Kemudian kita baca tadi dalam syair Maulid Tiba, saat Nabi kita itu lahir, fahtazal arsyun tarabau wastibasyara, arash makhluk Allah yang paling besar itu istibsyar, apa itu? Berguncang. Arash ini kan Pak Irwane makhluk Allah yang paling besar gunai. Di saat tepat pada waktu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arash itu berguncang. Arash ini makhluk yang paling besar diumpamakan oleh para ulama. Ini kita diam di mana? Han. Di bumi. Nah, perbandingan antara luas bumi dengan luas langit pertama. Nah, langit pertama itu apa definisinya? Di atas bumi ini langit. Pertanyaannya Han. Definisi langit itu apa Pak Irwan? Di atas bumi. Sesuatu yang di atas bumi disebut dengan, nah ini bumi. Ini di atas ada bumi loh. Ini langit kan ada. Langitnya. Jadi kan itu seharus nang tinggi awan gitu. Ini bumi. Ini bumi itu ya nah. Kenapa kita di bumi? Karena awak kita bersentuhan langsung lawan bumi. Nah, ya kalau mau hendak ke langit, betajun sedikit mulai pohon rambutan. Saat ikam mencirok 2-3 detik di langit ikam. Kan di atas bumi. Paham belajar? Sebab kalau kita udah langit itu kan biru gitu, Bang. Kayak kada sudah belajar ilmu geografi. Biru itu kan pembiasan cahaya terurai ketika masuk atmosfer. Lalu seolah-olah berbentuk seperti kubah. Ya kalau itu ditawakan bubuhan Amerika kan langit yang biru tuh Bang, dalam Islam tuh aja. Tawakan buhan NASA. Islam. Enggak pernah belajar geografi ya, Mas. Nah, itu ya kalau kamu tahu enggak kenapa langit itu biru, warnanya biru atau orang kata hijau? Karena kita bisa membedakan mana hijau mana biru. Hijau tuh warna hijau. Mana? Ini nih warna hijau nih nah. Biru bendanya. Nah, biru itu kan cahaya matahari itu kan putih kan? Kemudian putih itu gabungan daripada 8 spektrum cahaya. Ya kah? Merah, merah, kuning, jingga, hijau, biru, ungu, nila, mejiku, biniwak. Nah, itulah masuk ke dalam atmosfer. Ternyata yang paling banyak terurai cahaya itu dengan struktur apa ngarannya ozon atau atmosfer bumi itu warna biru yang dominan. Buktinya ketika senja dengan jarak matahari tertentu warna merah yang dominan. Lalu ujar kita senja habang, lalu langit itu pindah habang. Nah ya kalau pada saat posisi matahari tertentu itu spektrum merah lebih dominan daripada spektrum biru. Ini makanya kan ada kitab tuh jadi beberang koe. Nah, mun kita madahkan ng langit ng biru blue itu langit bah tawakan bubuhan barat. Jadi langit itu kullu syai'in fawqal ard, itu bahasa Arabnya. Setiap sesuatu di atas bumi. Ini bumi. Nah, ini. Nah, tutup beberapa detik di langitnya. Nah, itu. Soalnya mungkin ada percaya Pak Irwana kita naik ke atas awan, tajun lagi untuk pesawat. Ya kayak itu juga.
Bedanya sana tuh lebih tinggi sih, lebih rendah. Ya kalah sana. Nah, itulah. Jadi langit itu kullu syai'in fawqal ard. Setiap sesuatu nang di atas di atas bumi. Ya kalau bayarwan. Nah, itu. Langit pertama dengan langit, bumi dengan langit pertama. Langit pertama itu ini perbandingannya diibaratkan perbandingan luasan, perbandingan besar antara bumi dengan langit pertama. Diibaratkan bumi ini seperti batu cincin gunanya. Bumi ini seperti batu cincin, langit yang pertama itu padang pasir hamparan yang luas. Itu gunung langit pertama. Langit pertama dengan langit yang kedua seperti langit pertama tuh kayak cincin pulang berbanding dengan padang pasir yang luas. Langit kedua dengan langit ketiga, langit kedua jadi cincin pulang, langit ketiga jadi padang pasir yang luas. Langit ketiga lawan langit keempat, langit ketiga jadi cincin pulang, langit keempat jadi padang pasir yang kita bacain satu-satu. Langit keempat dengan langit kelima. Langit keempat jadi cincin. Langit kelima padang pasir yang langit keenam jadi cincin. Sampai langit ketujuh jadi cincin dah. Bandingkan dengan kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard dalam ayat kursi. Maka langit ketujuh itu seperti cincin. Kursi itu seperti padang pasir. Kursiullah itu seperti cincin. Arasy itu seperti padang pasir. Berarti kenal banget kalau aras tuh. Kenal banget kalau aras tuh. Nah, aras nang sing gonolan itu begitu lahirnya Rasulullah beguncang. Hebat kada kelahiran Rasulullah deh. Mampu mengguncang aras. Ketika manusia berkata kami mengguncang dunia, Rasulullah mengguncang aras. Kami sudah bisa mengguncang dunia. Jangan sombong. Rasulullah mengguncang aras. Hebat kadar Rasulullah. Jadi alangkah bodohnya manusia itu mengidolakan misalkan artis, tokoh, public figure yang ujarnya mengguncang dunia. Ini artis, tokoh, orang hebat, public figure nang ujarnya ini artis hebat, ini artis dahsyat mengguncang dunia. Ya kalau tapi engkau salah ya kalau salah. Tapi engkau kadede sama sekali ngefans lawan Rasulullah, padahal Rasulullah tuh mengguncang aras. What happened? Nah itu kapan Nabi mengguncang aras? Saat beliau lahir. Coba bujur ada. Kapan seseorang itu mengguncang dunia? Manusia biasa lahir kada mengguncang dunia. Inya sudah kenal, inya berusaha, inya inya berusaha, inya berbuat baik, kemudian kelihatan perbuatan baiknya hanya mengguncang dunia. Nabi kita tanpa usaha sudah mengguncang arsy. Itu wasdadal itu fahtazal arsy tarabau. Ketika mana Rasulullah itu lahir, aras berguncang hebat. Jadi kehebatan Rasul pertama pasal mengguncang aras. Lahirnya Nabi mengguncang aras. Kedua, wazdadal kursi haibatau wa waqara. Kursi yang wasi'a kursi tadi, cuman kursi ini wallahu alam. Ya kalau pokoknya kita imani lapasnya aja. Ada kursi, sebab di Quran ada ayat kursi. Kursi pun juga bergetar. Pusat kekuasaan Tuhan bergetar. Wamtalati sama watu anwaro, memancar daripada bumi ke langit itu cahaya, sehingga nampak nang asalnya malam itu gelap gulita. Begitu Rasulullah lahir tiba-tiba terang, salah benderang. Bahkan dalam riwayat ada orang Arab mengembalakan unta, asalnya kadap, tiba-tiba tarang, nah kawainya bulik. Ini kayak jadi lampu jalan, ini kayak jalan tuh betarang.
Ya kalau kayak kita juga tuh bicara durian, sintar mati, kebetulan bulan ganal, nah kawah aja tuh. Ya kalau kawah aja tuh, cuman awas, saya orang bosan pangan, katanya mencuntan bang. Nah itu, ada orang mengembala unta, ada orang mengembalakan binatang ternak, itu kawahnya menonton salah dengan cahaya nang memancar saat Rasulullah itu lahir. Cahaya itu menerangi jalan orang benar. Nang asalnya di padang gembala. Nah, jadi bayangkanlah pada waktu itu jam 3 subuh itu orang-orang Arab itu kebiasaan bobohan Baduy yang di pedalaman di kampung, bukan di kota, di kota Kuningan. Nah di pedalaman itu di jam 3 subuh turunan mengembalakan kambing. Kaita habis 9 subuh hanya guringannya. Inya guring tuh habis subuh. Imbah waktu subuh matahari terbit pagi-pagi itu guringan. Sampai wah ini di Arab tuh kayak itu. Subuh jam 7, jam 8, jam itu sunyi. Makanya orang Arab itu kan masuk kerja jam berapa? Jam 10. Bukan jam 8. Orang guringan. Talai. Ada udah kita. Jam 8 guring, bangun dah. Guring kayak naga yang ini bangun mana kau aja. Jadi suahnya melihat naga guring. Ya kan padahal naga itu ini dapat saat ini bangun. Kan rumput dibuat dalam lubang bergerak cet keluar naga. Ya kalau bahari itu loh. Butuh bang rumput. Naga keluar. Jenaga. Ya kalau ada juga kawan ini bau naga aja. Wah, kayak apa bau naga gitu. Bau dragon ya kalau salah. Wah, bingung juga apa salah ya. Sana tadi apa cara abahnya sana tadi salah? Cara mau itu. Kisah naga juga lah cara abahnya. Kadida. Nah. Dah. Kayak itu, jadi jam 10 jam sampainya begawi sampai jam 7 malam. Boleh kena itu setelan jam kerjanya di situ. Aku jam 8 tuh sunyi karena bukanya orang guringan. Ya kayak itu budaya sana kayak itu. Wadah kita nih coba kan. Nah sama kayak di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu udah jam 7 jam 8 masih belum ada yang buka pencari kenan. Ya kalau agak siangan sedikit. Nah kalau di sini di kampung setengah 6 aja tuh lah subuh setengah 6 tuh rame dah karacawan di barong diiringi dengan suara burung tuturu ya BGN ya kandang burung gitu ya kan gitu. Nah sehingga cahaya nang memancar ke atas tadi menjadi petunjuk bagi seseorang yang mengembalakan hewan ternak. Ya kaum talat di samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wal wastighfara. Melihat kejadian itu malaikat memuji Allah, malaikat membaca tahlil dan membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi menyambut kelahiran Nabi, malaikat bertahlil, memuji Allah dan membaca istighfar. Luar biasa kalau bisa mempengaruhi malaikat. Semua malaikat. Makanya dalam riwayat pada malam itu karena orang mati. Tidak ada makhluk yang mati saat itu. Kenapa? Hatta malaikat maut pun disuruh menyambut. Nah, ya kalau salah menyambut kelahiran Nabi kita. Nah ya kalau subhanallah pujian kepada Allah. Apa pujian malaikat? Wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida maka menyaksikan peristiwa itu pertama malaikat membaca tahlil. Yang kedua memuji Allah. Dan yang ketiga membaca istighfar lalu pujiannya apa? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tamjidnya malaikat. Subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya kalau wala ilaha illallah tiada Tuhan selain
Allah. Wallahu akbar. Allah lah nang maha besar. Malaikat berseru memuji Allah ketika lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Hebat kada kelahiran Nabi kita tuh. Hanyar lahir hanai. Belum apaan. Ya kah? Ketika Rasulullah lahir, Nabi kada menangis. Kan ada seorang hanyar lahir. Ya kalau tatak paling besarnya tatak dia. Gitu loh. Hoe. Jadi kita huwa. Lahir aja tuh berzikir dah. Huwa. Ya kah? Mata berkijim, tangan menggenggam. Kalau Nabi mata sidin berbincang, tangan melepas. Kayaknya. Kenapa? Karena kita tuh menggenggam dunia. Nabi melepas dan Nabi tidak menangis. Ini malam bulan. Lahirnya malam, sepertiga malam terakhir, Nabi lahir kada menangis. Coba kan kita anak lahir kada menangis. Nah, dia orang hidup juga kan Nabi itu kada menyusahkan. Ya kah? Pada saat Siti Aminah tuh mengandung Nabi, ya lesal. Siti Aminah tuh berkata, aku kada merasa beban sedikit pun. Bayangkan, seakan-akan aku ini biasa, kayak kada mengandung. Kan? Bah, lain ibu-ibu hamil kasihan loh kan bini-bini kita tuh aja. Jalan ya Allah. Geser ke kiri salah, ke kanan salah. Ya Allah, bah itu aja lagi. Aku tidak merasakan beban ketika mengandung Nabi Muhammad. Nah, oke, pada saat Siti Aisyah itu mengandung, nanti tak mundur pulang kisahnya. Tadi kan sudah lahir, ini mengandung pulang. Jadi menurut sinetron tuh yang lalu. Flashback kisahnya, alur mundur. Nah, pada saat Siti Aisyah itu mengandung Nabi, Siti Aisyah diperlihatkan Allah Ta'ala. Bintang-bintang itu turun mendekat kepada beliau dan sujud. Kemudian pada hari pertama tidur mimpi bertemu dengan Nabi Adam. Berikan nama kepada anak ini biismi Muhammad, dengan nama Muhammad. Pada hari yang kedua bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dalam mimpi kunai berikan nama bayi ini biismi Muhammad. Hari ketiga bertemu lagi dengan Nabi Idris dalam mimpi. Sampai dalam riwayat 40 hari bertemu dengan para nabi. Guru bisanya bang guru 40 hari para nabi. Makanya nabi itu 25 aja. Itu nang wajib diketahui. Tidak paham ya Allah. Jumlah nabi berapa? 124 ribu. Ya kalau dari 124 ribu itu yang diangkat menjadi rasul berapa? 313. Dari 313 yang dikisahkan di dalam Al-Quran atau yang wajib kita ketahui bagi orang awam 25 nabi. Wah, dimimpiilah. Bagus kalau Siti Aminah nih mengidam kada. Ya kalau ada sebagian orang mengidam aneh-aneh. Anak mencium tangki bensin. Ya kalau sal. Ada juga mengidam bepanton ada juga. Ya kalau habis gelap terbitlah terang aja. Ibu tuntong bergap Satpol PP datang aja. Macam-macam pantonnya ya kalau sal. Mengidam ada juga mengidam macam-macam mengidam dah. Nah, itu contohnya. Nah, Siti Aminah lah, bukan Siti Aisyah. Siti Aisyah istri Nabi. Siti Aminah maksudnya ibunda Rasulullah tidak pernah mengidam. Siti Aminah. Nah, Siti Aminah. Udah akhirnya Rasulullah lahir. Pada saat Rasulullah lahir diambil oleh Abu Talib paman beliau. Lalu dibawalah bayi Nabi ini tawaf. Kemudian di sisi Ka'bah diberi nama Muhammad. Ya kah? Waktu Nabi kita diberi nama Muhammad, takajutlah
gemparlah orang Quraisy. Kenapa? Karena sebelumnya tidak pernah nama Muhammad itu ada. Allah itu mematikan pikiran orang untuk menamai Muhammad. Padahal kata Muhammad itu kan orang yang terpuji. Biasa aja, dan orang Arab pun paham masalah itu. Tapi ditutup Tuhan, entah kenapa ada akan memberi ngaran Muhammad. Pada saat itu Sayyidina Abu Talib memberi nama kepada bayi Rasulullah itu dengan nama Muhammad. Nah, itulah di sisi Ka'bah guna diberi nama. Nah, ya kah di sisi Ka'bah lahir bayangkan ya kalau lahir di tanah haram diberi ngaran di sisi Ka'bah. Hebatnya. Lalu diadukan ke Aisyah, Siti Aminah, tidak Aminah. Karena kondisi keluarga Rasul itu bukan orang berada. Ya kalau pada waktu itu ada kebiasaan orang-orang Mekah itu salah. Orang-orang Mekah itu nang sugih-sugihnya bebuhan nang bedehi-bedehi itu. Yang bedehi-bedehi nang sugih-sugih nang dapat duit nang di Mekah itu. Itu kebiasaan itu mencari orang-orang pinggiran, orang-orang Baduy, orang-orang pinggiran deh, orang kampung lah, nang kada tapi sugih, nang sakit, nang ekonomi rendah. Ya kalau adakah di antara bebuhan kampung nih nang hendak mau pahakan menyesuaikan anak kami, itu kebiasaan orang sugih. Ya kalau karena orang sugih orang perawatan aja orang ya kalau mundi isap tarus kalau kok bagi pes jangan tahu. Jadi dicarikanlah kepada orang kampung kan kayak itu salah. Kira-kira jangan diteliti banget kan ya kalau nah maka berdatanganlah orang dari berbagai kampung itu ke Makkah. Masing-masing nih orang sakit kan madu nasib. Adakah nah hendak mengambil upah menyusui ulun siap menyusui anggarannya sebulan ini sampai 2 tahun ini rupiahnya inggih. Adakah di antara pian? Lalu begitu ada anak orang sugih nih aku nih. Kami ini orang sugih. Anak menyusui akan anak kami melihat wah dasar bujur ya kalau artinya dari sisi pakaian sugih. Ya kalau jar ibaratnya tuh kendaraan ibaratnya tuh delman kudanya 4 kan sugih cuman bahari itu jaka ibarat wah ini tuh nah ada anak hendak mengambil upah menyusui akan anak kami dilihat Lamborghini orangnya mantar Alphard umpamanya ya kalau atau PCX mantar aja sesuai gitu pulang menyusui akan aja melihat baju pina bagus bergambar krokodil ya kalau selawar lepis sepatu kulit ya kalau tas Eiger ya kalau wah berarti nang bini pulang tas Hermes yang asli nang bini kendaraan pulang Masya Allah mobil Alphard jangan ada kan anak menyusui anak kami wah berebut ulun berebut nang ulun nih nang kedua pulang nih kita kisahkan konteks sekarang lah. Orang kisahkan nang delman 4 sama aja kisahnya. Datang pulang orang bermobil Toyota nang apakah Fortuner ya kalau ada anak-anak menyusui anak kami melihat orang Fortuner betul ya kalau ke rumah kami di situ lihat tingkat 2 ada security di rumah akor orang itu kalau coba kampus wan buruk datang nang bini tas buruk apa pulang bertulisan apa pulang musyawarah bisa aja bertehimanan sama roh ada orang menyusui terima kasih orang ya kalau coba itu ringkas kisah nang sugi-sugi ini habisan dah. Nah karena apa ngarannya Rasulullah ini keluarga nang biasa diliung orang taruh saja deh ya kalau nah akhirnya apa tawarakan ke sini adakah namanya suwe jo orang berenggar kemana berapa manggar nah kami ini bilanya ada duit kami bayari bilanya kada kita betorai kain nah bahnya orang ngalih itu nang kayak anu juta oh apa berhutang
kayak papi membayari ya, bila lu ada duit lu bayari, bila tak ada ya melunasi nang situ dulu ngalih juga orang ya kalau asal. Nah Allah masalah Muhammad akhirnya apa habislah orang-orang nang menyusui tadi burikan habis. Nabi kan lagi dapat, datanglah Halimatus Sa'diyah. Kenapa Halimatus Sa'diyah ini orang yang bebuhan berbisnis sedih juga Pak Irwan tapi kenapa terlambat datang? Karena unta segintu Pak. Nah, lambat datang. Orang belikan deh. Nah, dia tuha unta sakit juga Halimatus Sa'diyah. Ini kan wajar. Orang sakit banget juga pulangan nih. Tapi kan orang berusaha mengadu nasib ke Makkah. Adakah dia habis dah orang? Jurang ada risiko. Di situ dah. Nah, datangi oleh Halimatus Sa'diyah. Ya kah? Wahai apa namanya Abu Talib. Adakah ujar dengar kabar masih ada lagi di sini nah hendak minta sesuaikan? Ada nih cucu kami tinggi jadi ulun ini kan ngaran madu nasib juga ya kalau Pak Irwan berapa kira-kira paman aja kita bakat bakal ibu dahulu bahasa kampungnya iya tadi sahabatannya ya kami mau usahakan bila ada insya Allah kami bayari ya cuman mau nyakali tapi kami usahakan supaya ada cuman jangan Halimatus Sa'diyah lanjur sudah ke Makkah hendak bulik dia parel lo hendak diterima kayak ya tapi mudahan dia adit nang diharap jadi nangaran jasirin tadi dia diusahakan ya kalau ngaran unta kode lambat bang juga gih je ada bapak mungkin tuh terima kayak mana anak sitin ini anaknya begitu membuka memandang wajah Sayyidah Halimatus Sa'diyah dengan wajah Rasulullah berhadap-hadapan. Allahu Akbar. Saat pandangan pertama ya kah? Nur Muhammad memancar dari wajah Rasulullah. Ya Allah membuat hati Halimatus Sa'diyah terpikat. Wah, ini yang ku cari Halimatus Sa'diyah. Ini pasti akan membawa berkah bagi kehidupanku. Paham rasa? Akhirnya diterima. Begitu diterima Halimatus Sa'diyah, unta nak asalnya uho tadi buka naik membawa Nabi laju, bahkan dalam riwayat membelep unta-unta ini tadi hulusin sampai ke kampung. Laju. Lalu dia nang belikan, mau lajunya, lajunya aja orang. Untanya senang. Makanya dari salatullahi ma lahat kawakib. Unta tuh, si unta tuh nah, itu kan kisah unta itu nang membawa Nabi nang kearayan. Astagfirullah, subhanallah. Sampai ke Halimatus Sa'diyah, ke rumah Halimatus Sa'diyah, ya kah? Diandaklah Rasulullah, dipeliharalah di situ. Sayyidah Halimatus Sa'diyah bisi kambing 2, bertahun-tahun susunya kada keluar, tiba-tiba bersusu. Di paras ada, teret, diminumkan kepada Rasul. Bahkan dalam riwayat kambing nang asalnya kurus belemak, nang asal tuha nang kada besusu, sampai Halimatus Sa'diyah menjual susunya di kemana-mana, susu kambing besugi. Saat itu jangan harus Sa'diyah, biar kada bupahan kada bapak, mun kayak ini kisahnya, mun kayak ini judulnya, biar kada bupahan, kunrila bah alahan lagi berwarna. Kambing bersusu, unta buka belejung. Pan luar biasa Rasulullah. Dan ada pernah merepotkan orang. Makanya nang mengasuh Nabi itu Halimatus Sa'diyah. Halim nang menjaga Rasulullah. Itu hanai hebatnya Rasulullah. Bayarlah. Ini nih orang hebat.
sehebat-hebatnya public figure mana ada nangaran kucing betuha di rumah dia kalah dia unta beleju burak aja gitu kelepek pok ditunggu Nabi selesai kalau nah, akhirnya Nabi kita itu beranjak dewasa pada saat usia 6 tahun. Siti Aminah ibunya Rasulullah membawa Nabi berziarah ke kubur Abah Sidin. Karena saat Nabi di kandungan Siti Aminah, Abah Nabi Abdullah itu meninggal. Ya kalah. Jadi Nabi kedisuah bertamu lawan Abah Sidin. Ya kah? Nah, enak kita ziarah. Ketika selesai ziarah begitu hendak balik ibunda Rasulullah Siti Aminah garing Sidin. Ya kan akhirnya meninggal di satu desa, di satu kampung ngarannya Abwa, ya kan. Nah, di kampung di desa Abwa itulah ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Ya kan. Nabi tuh usia 6 tahun sudah yatim piatu. Digaduh lawan kakek Sidin Abdul Muthalib 2 tahun aja sampai usia 8 tahun wafat Abu Talib. Ya kan? Tapi Nabi kan baik. Diasuh pulang tadi Abdul Muthalib pakainya. Diasuh lawan pamannya Abu Talib pulang sampai usia 15 tahun sampai Nabi bisa berdagang. Ya kah? Nah, ya kalau pada waktu itu diringkas kisah 7 tahun 6 tahun 8 tahun sampai 15 tahun. Jadi sampai usia 6 tahun Aminah ibunda Rasul Siti Aminah itu meninggal. Ya kalau diasuh oleh Kai Sidin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat pada usia Nabi 8 tahun. Lalu diasuh pulang oleh paman Sidin yang bernama Abu Talib. Ya kalau ini kadang-kadang bingung ya kalau siapa ibu Nabi ya kalau nah itu sampai usia 15 tahun. Nah, saat usia Nabi itu 13, 14, 15 Nabi itu kan ditugaskan oleh Abu Talib menjagakan kambing pada waktu itu. Nah, Siti Khadijah itu sudah janda waktu itu. Siti Khadijah itu lebih tua pada Nabi, janda. Lalu Siti Khadijah itu melirik Rasulullah. Wah, punya gegeh nih kan kita. Ya kalau maka ujar Siti Khadijah mengutus khadam Sidin ngarannya Maisarah. Maisarah ini lakian, bukan binian. Maisarah ini lakian. Nah, di kapar binian Maisarah. Di zaman Nabi itu lakian Maisarah. Maisarah. Coba bang pandirakan lawan Abu Talib. Tuh kakanak minta tenah. Nampi bagus tenah. Hakun ka umpat berdagang. Kan modus tuh salah. Kadang mungkin langsung ngalak. Ini tuh hakun ka magang wadah kita. Padahal awak nang penting. Ya kalau contohnya kayak itu. Nah, ujar Maisyarah, ayo ha. Ya, kena aku takunakan. Akhirnya tulaklah Maisyarah mendatangi Abu Talib. Wahai Abu Talib, nggih. Nih Siti Khadijah ini kan bos para pedagang. Siti Khadijah ini bos para pedagang. Bayar wanai. Seluruh pedagang-pedagang Mekah itu di bawah Siti Khadijah. Termasuk Abu Jahal. Itu anak buah Siti Khadijah aja. Siti Khadijah itu orang sugih, salah ya. Saking sugihnya Siti Khadijah itu bisa disambat sugih. Banyak panjang punya. Nah, itu orang sugih belum lagi sugih. Ya, sugih bujur tuh ya kalau salah. Siti Khadijah ini desa bujur sugih. Oke. Akhirnya dipandirilah lawan Abu Talib. Wah Abu Talib, hakon kah? Sidin Nabi Muhammad itu, ini gaya aku aja lah badok mungkin nyebut ngaran kita kedesakin lah gitu lah. Aku mau badok jalan rasa.
Hakonkah Nabi Muhammad tuh umpat badagang lawan Siti Khadijah. Ini karena ini musim panas, orang kesam ke negeri Syam berdagangan. Hakonkah umpat berdagangan juga? Ya hitung bisnis lah, malah jadi sidin kan supaya bisa mencari juga. Ya, Hadang dulu aja Abu Talib, aku takoni orangnya dahulu lah. Ayo aja. Ditakonilah oleh Abu Talib, wahai Nabi Muhammad. Nah ya kalau hakonkah jad ada nih tawaran dari Siti Khadijah membawa bisnis umpat berdagang karena keuntungan dibagi dua, hubungannya dibagi dua, ada kena perjanjian, ada kesepakatan, intinya berbisnis lah jadi duit. Hakonkah kalau kayak anak mau ubah nasib daripada menggini ulan kambing ya kakak ini nih bang. Kalau anak mau ubah nasib, ujar Rasulullah apa? Iya, aku terima. Diterima oleh Rasulullah. Esok hari Nabi bersiap-siap karena musim panas hendak ke Syam, disediakan unta. Ya kalah. Nah, akhirnya kumpulan ya bukan kabilah Quraisy deh. Termasuk Abu Lahab kan Abu Jahal. Waktu itu kan masih belum bermusuh Abu Jahal lawan Nabi itu. Karena Nabi itu belum menzahirkan dakwah, belum bermusuh. Biasa, wah, bagus nih belajar dagang kan belum masih CS masih akor waktu itu. Udah. Akhirnya membawakanlah Nabi itu dagangan Siti Khadijah. Ringkas kisah tulakan menuju Syam, ya kah? Nah, si Maisyarah ditugaskan oleh Siti Khadijah. Kamu harus Maisyarah lah ingatakanlah kenapa? Catat keajaiban apa aja yang terjadi pada beliau itu. Ya kalau keajaiban apa yang terjadi pada beliau itu, catat baik-baik, jangan sampai lepas. Baik, ujar si Maisyarah. Ringkas kisah, berangkatlah kabilah. Biasa. Nah, oleh Maisyarah diperhatikan besar kena lain. Orang beritaan kepada Sang Sidin Kenaungan. Ternyata begitu dilihat, kemanapun Nabi berjalan awan senantiasa menaungi. Wah, mantap salah. Ya kalau mantap. Iya, mungkin yang itu kan dinaikin Dragon Ball itu. Iya. Udah. Wah, Jamai Syarah tulis. Ya kalau terus berjalan, keuyuhan berjalan, sekelompok kabilah itu memutuskan istirahat di satu tempat. Ujar satu kabilah, nah kita istirahat di sini aja dah. Kesepakatan berataan kabilah. Nabi 4 aja ya istirahat sini. Ujar Maisyarah ya kita udah berhari-hari berjalan istirahat di situ. Nah entah kenapa Nabi membawa Maisyarah, wahai paman, kita dudukkan di bawah pohon itu nah. Bapak mau naung juga sedikit, itu pohon ganal. Dan pohon itu di muka gereja, di muka biara gereja. Nah, kita duduk di bawah pohon itu nah. Gila, naung juga. Nang kabilah dalam satu yuk, kita udah berpikir mah kasih itu, ya di bawah pohon halus saja. Nabi itu nang hakon duduk ke pohon itu. Begitu sampai duduk di pohon itu heran kabilah lain, emang ini duduk di situ. Pohon itu terkenal bentuk, dijaga oleh raja jin pohon itu, sehingga kadang-kala orang masuk ke situ. Bila orang masuk, kayak yang aneh-aneh itu bang deh, tapenjol, kadang-kala masuk karya situ. Tiba-tiba dari dalam gereja seorang pendeta namanya Bukhairah melihat, takjub sini. Hah? Dia pendeta. Ada orang duduk di bawah pohon itu. Turunlah pendeta itu masuk ke dalam perpustakaannya mengambil kitab Injil terdahulu, membuka beberapa kitab agama samawi tertulis. Apabila ada 2 orang, seorang anak laki-laki yang duduk di pohon itu,
itulah Nabi dan Rasul akhir zaman. Kenapa jar itu terjadi? Kayak gini, pendeta Buhaira ini seorang pencari Nabi akhir zaman. Paham Sal? Sidin itu asalnya dari jauh, dari daerah Buhaira. Hijrah Sidin tuh kasih tuh mendiri akan biara tepat di muka pohon yang dikabarkan dalam Alkitabnya nanti akan ada orang yang mampu duduk di pohon itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa duduk di pohon itu kecuali orang itu. Itulah Rasul akhir zaman. Itu demi becari Rasul akhir zaman. Hakon Sidin hijrah dari apa ngarannya, dari Buhaira menuju ke tempat itu. Kalau dilihat lagi ngaran tempat itu apa kata nah, ya lah dilihat lagi yang ngaran tempat apa. Karena disebutkan tempat itu pohon yang ganal di tempat itu apa nih ngaran lagi apa? Mendirikanlah sebuah biara di situ. Paham lah Sal? Hanya untuk menanti siapa orang yang pacang duduk di situ. Begitu melihat tiap hari kabilah tiap badan itu dudukan di kampung itu. Tapi kan suara masuk ke pohon itu. Hari itu melihat tak kacut itu pendeta. Membuka betal itu. Lalu turun. Ya kah? Turun kalahan dari atas biara. Keluar sini ke gereja, dari gereja atau dari biara sini. Keluar menemui Rasulullah dan Maisyarah. Wahai Tuan dan bebuhan pian sabarataan sakabilahan nih, hari ini ulun berbahagia. Kenapa? Kenapa aja Abu Jahal berbahagia? Ya ada tuh rahasia tuh. Pokoknya ulun bahagia hari ini. Ulun hendak manjamu bebuhan pian makan. Ayo makanan ke dalam rumah. Ringkas kisah, disuruh beberapa pelayan di situ memasak. Ya kalau setelah selesai ya pelayan-pelayan gede memasak. Dihidangkan itu masakan. Setelah dihidangkan bagus, masukkan nang kabilah di Abu Jahal pendahulunya masak. Oh jadi Abu Jahal, amun disuruh makan hajang kuler apalagi makin so, Abu Jahal itu makanan. Di Abu Jahal ya kalau salah. Makanan. Tuntung masukkan. Nabi lawan Maisyarah di luar masih. Ujar Abu Jahal, sadang dah. Ya silahkan Abu Jahal. Kayaknya dulu dia pendeta kan dia belum. Silahkan tuan rumah lain. Aku tuan rumahnya nih. Ujar Abu Jahal, tahulah ikam. Mun di Makkah tuh nak. Mun ujar aku, Ini ujar pendeta itu di Makkah nih di sini. Di sini nih aku nang ampun kampung. Aku nambah kuasa. Jangan makan dulu. Kecuali berdua tuh lah masuk dulu. Sejak itulah Abu Jahal mulai merasa dongkol. Abu Jahal ini kada terima bila ada orang harpadanya. Itu apa dia? Wah, aja Abu Jahal mahadang berdua gitu sekalinya. Ini makan aja aku. Ada urusan dia pendeta. Akhirnya datanglah Nabi dan Maisyarah. Ditempatkan di tempat yang mulia. Abu Jahal di pinggir. Dua dah sangkal. Mun di Makkah tuh biasanya ulun bang nang di sopan gitu biasanya. Itu di Makkah aja. Biar di kursi lipat aja ini. Nah, to kesangkalan pertama. Ya kasal. Nah, makanan. Ringkas kisah makanan. Dipanggillah Rasulullah di apa ngarannya, coba pang buka pang sedikit baju pian. Nah di belakang nih blokok Nabi ini ada khatamun nubuwah yang Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu di sini ya kalau salah. Ujar pendeta Buhaira, wahai dang sanak Maisyarah, jangan sampai orang Yahudi tahu. Apabila mereka tahu, anak ini akan dibunuh. Bisa-bisa piannya menyembunyikan identitas beliau ini. Jikalau seandainya aku panjang umur, ujar pendeta tadi, na'amanu, niscaya aku beriman kepada kerasulan beliau ini. Pada saat nanti kelak diangkat menjadi rasul. Kan tapi masih akan belum lagi ya kalah. Masih 5 ya remaja lah.
Jakanya di umur 40 tahun kan Nabi diangkat jadi rasul, saat itu belum. Makanya ujar Pandita Bukhaira, jikalau seandainya kena umurku panjang, aku akan beriman kepada beliau. Ya, karena beliau adalah rasul Allah. Ya karena sekarang belum, aku berpegang teguh kepada syariat Nabi Isa alaihissalam. Lanjut Sal, lanjut. Nah, ringkas kisah udah turunan. Nah, dilihat muha Abu Jahal masam. Ya dan aja kacau Abu Jahal. Ada suah kok semua umur anaknya iya aja. Ada bapak juga aja. Namun salah kali kan sejangan lagi. Sampailah ke Syam bayar landai. Abu Jahal ini karena sangkal. Kita batur lapak di Abu Jahal. Nya Abu Jahal nih, walaupun anak umur Siti Khadijah, tapi pilihnya Siti Khadijah inya nang apa iyanya. Nya di jonang guru bulik. Iya. Inya ceramahnya di jonang itu. Nanya apa iyanya. Nah, aku di muka. Wah, Abu Jahal memilih tempat strategis. Nabi Muhammad pada Abu Jahal tuh bersisih aja bang. Aku kada nyaman gitu kalau Nabi Allah. Nabi Muhammad di ujung aja kan. Tuh punjutan situ. Sangkal kan. Oh, sangkal aku. Biar dia. Wah, Abu Jahal. Siapa nak menukari di ujung situ? Kayak itu sana kayak harus bakal. Abu Jahal. Dahai ringkas kisah berjualan ngaran Abu Jahal tampuluan membulan tik. Nah anehnya ini kan mau jujur Rasulullah Allah ikatkan hati orang-orang Syam kada hakon belanja di lapak Abu Jahal. Kalau Nabi kita nang di hujung ditalok di hujung kasih tuh hibah. Melihat Abu Jahal, wah, rikitan dendam Abu Jahal. Isoknya buruk di kita. Aku ke hujung nanti kamu sini makinnya kamu. Astagfirullah. Banyak tapi buruk banyak orang kada jauh. Makinnya banyak mok di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya napa ringkas kisah habis barang Nabi. Abu Jahal belum habis sangkal Nabi. Sekalinya kali diam-diam Abu Jahal ini menaruh cinta juga lawan Siti Khadijah. Nah, tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Siti Khadijah lawan Nabi. Ya kalah. Nah, dua ada kesangkalan Abu Jahal nih. Wah, ini kan aku dia makan ini aja. Udah, ringkas kisah pulang menjadi. Akhirnya Nabi berdahulu bulik. Ketika musim panas berakhir, bulikanlah. Nah, Abu Jahal ini karena puncak kasarkannya lawan Nabi, salah ya. Kayak ini, ya. Ini kan kayak ini jalur dari Mekah ke Syam. Kada Mekah tuh di barat, di sebelah barat, Syam di sebelah timur. Ini ada jalur selatan, ada jalur utara, itulah. Jalur nang aman jalur selatan yang bisa dilewati termasuk mohon kenal tadi. Di jalur utara ini berisiko. Di sini banyak rampok, banyak binatang buas, banyak nang jalan terjal, tebing-tebing dan lain sebagainya. Berisiko kan ada orang sini, orang jalan sini. Nah Abu Jahal bola akal. Muhammad lawan Nabi Muhammad dan Maisyarah. Ikam kada boleh bulik jalur empat kami. Coba kan bila bulik, nah aja mengeluarkan pedang, pagat nah. Jalan utara itu. Pada itu sama yang membunuh. Ini perampok banyak, bintang buas banyak. Ya kalau bilanya ketahuan kami jalan selatan selesai. Ujar Maisyarah, kada akalnya ujar sama aja orang kami mati kada aja Nabi. Kada usah dipahami orang tua. Kita jalan utara aja. Maisyarah ini sempat menentang, ya Rasulullah, iya di jalan utara tuh rampok banyak, binatang buas banyak, jalan terjal kayak bisa. Nih jalan ngintian antara dua, mun kada mati jion sama aja.
atau barang habis rampok orang, barang dirampok apa dibunuh. Ada akalnya, ada bapak aja Nabi, jalan utara kita. Mana pulang tak pulang jalan utara kan, salah bersantok. Jadi akhirnya ringkas kisah, bolehkah kabilah Abu Jahal itu di sana? Nabi jalan utara. Waktu jalan utara bertemuan lawan binatang buas, bertemu dua, wah kriteria mencerahkan dustalah. Kan dustalah. Macan. Tapi anehnya, Nabi bersebut Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Takajub masyarakat. Hai, dicatat pelan. Binatang mau ucap salam. Bukan main orang ini. Tanang aja Nabi. Melihat itu tanang ya gimana masyarakat. 1000 rampok Jawa orang hutan aja. Nah binatang. Lalu suatu ketika melewati jalan yang terjal, keuyuhan banget. Ringkas kisah Maisyarah, ya Rasulullah, keuyuhan belum. Jalan ini pindah terjal banget. Oke, betul bang apa? Kita istirahat, guringan di sini. Uyuh banget ulun apa? Jalan ini pindah lapah banget dilalui dah. Ayo hajar Nabi, guringan ya kalau berabah gitu. Begitu guringan, isok tabangun. Kenapa yang terjadi sejar? Ujar lebih masyarakat sampai di kita. Di mana? Itu masih di Khadijah. Hah? Mencatat pulang. Ini kada paham juga aku di masyarakat. Asaan hanya guring di hutan. Belum bangun benjer deh. Itu masih di Khadijah. Kita aja. Wah, akhirnya Abu Jahal CS belum sampai, masih di jalan. Masih di jalan, belum lagi sampai. Nah, jadi akhirnya ringkas kisah ulang. Ini gue ringkas terus. Laporan kalau Siti Khadijah. Naik kalau Siti Khadijah. Ini duit nah. Hasil keuntungan. Ulun bulik dulu lah ke rumah, isok kita betor duit ini. Lalu ujar Siti Khadijah, akhirnya ada udah boleh. Hanya sampai dulu di sini. Nah ini aku mau bertakon Siti Khadijah. Seandainya ada bebinian Toha Sugih banyak besi duit, hendak lawan pian hakunlah menerima. Ini seandainya aja bang, seandainya aja Khadijah. Lalu ujar Nabi, ada gelang binian nangka kayak itu. Ada aja sih Khadijah. Di mana orangnya? Bergeserlah sedikit. Dan redok di sini tadi orangnya. Hanya redok sini tadi. Yang itu orangnya. Ringkas kisah napa? Bokah Nabi boleh. Asal ada percaya aku aja Nabi. Babadah lawan Abu Talib. Dikisahkan Nabi. Ringkas kisah didatangi Abu Talib. Bujur kah? Diriwayatkan ada sampai terjadi clash sedikit. Sampai berbagi duit, ringkas kisah bakawinan langsung dah. Akhirnya Siti Khadijah berapa hari itu jar bernyerah sampai bakawinan. Abu Jahal masih jalan. Kan sebulan lawas. Begitu beberapa hari Abu Jahal di jalan, akhirnya sampai juga di Makkah. Melihat pindah jauh. Banyak umbul-umbul. 17 Agustus kan jarnya. Hari jadi kabupaten lain juga gitu aja. Pindah rame nah. Orkes ada. Siapa aja bupahan bun Makkah nih aja. Pindah rame. Datang orang. Bapak, banyak umbul-umbul. Nah saya gelenang jenor koneng itu. Nah banyak kita nabi gawe orang. Karena tahu kabar, kamu. Karena tahu kabar kan. Mana aku tahu kabar? Hanya datang mulai Syam. Apa gerang kabarin kampung apa jauh Jahal. Tahu lah. Siti Khadijah bakawinan. Takjub. Lawan siapa? Lawan Nabi Muhammad. Huma Abu Jahal naik kalangan Nabi bujugan. Naik kalangan. Aja Abu Jahal. Rasa hendak mati aku aja. Cinta bertepuk sebelah tangan.
Oma je Abu Jahal. Kau tahu lah je. Aku tuh bisa kerja keluar, nah aku tuh menering tiap hari. Je, mengharap. Saatnya harap seperti harap je. Han, sejak itulah Abu Jahal dendam kesomat luar biasa. Kayak bagon, tertumpuk kalau tiga. Sadang pulang Nabi ini dapat wahyu membacakan Quran. Itulah nang dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Sampai Abu berkata, ya Allah, nah sesuai ya. Abu Jahal ini menebar fitnah aja gawian. Ngaku dapat wahyu, ngaku dapat bertemu lawan Tuhan je. Itu tuh jadinya tuh beri marah saja orang. Ya kan lakukan. Itulah kisah Rasulullah. Hebatnya Nabi. Bakawinan dengan Siti Khadijah. Nabi itu selisihnya 15 tahun dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ini hanya sampai kawin aja sudah sejam lebih. udah ada berkah. Karena kita lanjutkan lagi sahnya. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana.